Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan mengulas kembali mengenai limit fungsi aljabar. Nah, sebelum belajar mengenai limit fungsi trigonometri, kita akan ulas kembali yang sebetulnya ini sudah dipelajari di matematika wajib kelas 11 IPA. Baiklah, yang pertama kita akan mengulang kembali mengenai pengertian limit. Nah, limit itu disimbolkan oleh limit fungsi f(x) untuk x mendekati a. Jadi ini membacanya adalah limit dari fungsi f(x) untuk x mendekati a bernilai L. Jadi di L di sini merupakan nilai suatu limit fungsi. L merupakan batas nilai f(x) untuk x yang dekat dengan A. Artinya dekat itu bukan sama dengan A ya nak, tapi hanya mendekati saja. Dari arah kiri itu maksudnya kalau kita membuat suatu garis bilangan, dari arah kiri suatu bilangan A dan dari arah kanan suatu bilangan A. Nah, kalau limit kiri ini dituliskan dengan limit fungsi f(x) untuk x dekat dengan A dari arah kiri. Yang ini membacanya adalah limit fungsi f(x) dengan x dekat dengan A dari arah kanan. Nah, kemudian coba contohnya adalah perhatikan fungsi f(x). Jika ada suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurangi 1 dibagi x min 1. Maka nilai f(x) untuk x yang dekat ke 1 dapat digambarkan oleh tabel sebagai berikut. Nah, sekarang 1 itu kan di sini. Ya kan? Ini nilai x-nya, ini nilai-nilai x yang di sebelah kiri 1, ini adalah nilai-nilai x yang ada di sebelah kanan 1. Nah, yang f(x) ini merupakan nilai dari x kalau dimasukkan ke f(x) gitu. Contohnya adalah kalau x-nya kita ambil 0,98 ini kan ada di sebelah kiri 1, ya kan? Itu dimasukkan ke x yang sini, maka akan menghasilkan 0,98 kuadrat kurangi 1 dibagi 0,98 kurangi 1. Maka hasilnya adalah 1,98. Nah, kalau x-nya itu dimasukkan 0,99, setelah dihitung ternyata nilainya adalah 1,99. Nah, ini kalau dimasukkan x-nya ini, maka nilai f(x)-nya ini. Nah, kalau dimasukkan 1 itu sendiri, ini kan 1 kuadrat kurangi 1, 0. Dibagi 1 kurangi 1, 0. 0 per 0 ini merupakan suatu bentuk tak tentu. Ya. Kemudian kalau kita lihat x yang ada di sebelah kanan 1, ada 1,001, 1,01, 1,02 dan seterusnya. Kalau dimasukkan, ternyata kalau x-nya ini menghasilkan ini. Kalau x-nya dimasukkan 1,01, ternyata hasilnya 2,01 dan seterusnya. Paham ya nak ya? Nah, ternyata kita lihat untuk x mendekati 1 dari kiri, nilai f(x)-nya ternyata mendekati 2. 1,98, 1,99, 1,999. Nah, kita perhatikan untuk x mendekati 1 dari kanan, ternyata nilai f(x)-nya mendekati 2 juga. Ya kan? 2, dari sini 2,04 turun menjadi 1,98, kemudian 2,02, 2,01, 2,001. Ini dekat dengan 2 juga. Untuk x mendekati 1 dari arah kiri, f(x)-nya mendekati 2, maka kondisi yang seperti ini dituliskan dengan limit f(x). X mendekati 1 dari kiri, atau secara garis besar ini menyebutnya adalah limit kiri dari f(x). Nilainya 2. Nah, untuk x mendekati 1 dari arah kanan, f(x)-nya juga dekat dengan 2. Maka ini disebut sebagai limit kanan dari f(x), atau limit f(x) didekati x dari 1 dari kanan. Nilainya juga 2. Karena limit kiri sama dengan 2, limit kanan juga sama dengan 2, maka dapat dikatakan bahwa limit dari x kuadrat min 1 dibagi x min 1 untuk x mendekati 1 nilainya sama dengan 2. Oke? Nah, kemudian sama halnya, nih contoh yang kedua, f(x)-nya diambil x per x min 2. Kita lihat,
X mendekati 2 dari kiri, itu berapa saja X-nya? 1,9, 1,99, 1,999. Nah, kita lihat X mendekati 2 dari kanan berapa saja? 2,0001, 2,001, 2,01, 2,0001. Nah, kita masukkan, substitusikan X ini ke dalam Fx, diperoleh ini, gitu kan? Gitu. Nah, kita lihat limit kiri. Limit kirinya dekat dengan negatif tak hingga. Limit kanannya mendekati tak hingga, artinya suatu bilangan yang sangat besar, sedangkan yang negatif tak hingga ini merupakan suatu bilangan yang sangat kecil. Nah, limit kirinya itu limit kanannya tak hingga, kemudian ya limit kirinya itu negatif tak hingga. Ini kan dua hal yang berbeda. Kalau tadi sama-sama kita lihat, kalau tadi ini limit kirinya 2, ini limit kanannya 2, nilainya sama, maka hasilnya juga nilai limitnya juga 2. Nah, sekarang kalau ini yang limit kirinya negatif tak hingga, limit kanannya positif tak hingga, maka ini tidak sama. Maka di sini disimpulkan bahwa limit X dibagi X-2 untuk X mendekati 2 itu tidak ada. Artinya kalau tidak ada itu artinya tidak memiliki limit fungsi, gitu ya nak. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Itu tadi kan ditulis secara aljabar. Yang sekarang gimana kalau fungsi itu dituliskan secara grafik? Kalau fungsi dituliskan secara grafik, nih perhatikan. Ini grafik fungsi fx yang hitam-hitam ini, ya. Nah, ini di sini adalah x sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat. Kalau didekati dari kiri, nah, didekati dari kiri, ini nilainya y-nya adalah 2. Nah, sekarang kalau didekati dari kanan, didekati dari arah kanan, ini juga mengarah ke nilai y-nya 2. Nih, jadi disimpulkan limit kirinya 2, limit kanannya 2, maka nilai limit fx untuk x dekat ke 3 juga sama dengan 2. Artinya limit ini ada. Berapa nilainya? 2. Nah, bisa disebutkan disimpulkan pula bahwa fx, fungsi fx ternyata kontinu di x sama dengan 3. Artinya kontinu itu terus-menerus. Ini tidak ada yang putus, sambung terus ini, ya, tidak ada yang bolong. Nah, kemudian gambar yang B, yang kedua. Kita lihat ini adalah yang hitam-hitam ini adalah gambar grafik fungsi fx. Loh, ternyata di sini tidak ada nilai fx-nya, alias bolong. Nah, kita lihat untuk X mendekati 3, nilai limit kirinya itu sama dengan 2. Ya. Terus kemudian nilai limit kanannya itu juga 2, maka nilai limit fx-nya 2. Tetapi karena di X sama dengan 3 ini bolong, maka dikatakan bahwa fx discontinue di X sama dengan 3. Artinya tidak terus-menerus, dia terputus di X sama dengan 3. Oke. Kemudian nih, gambar grafik fungsi fx ternyata terputus. Di sebelah X mendekati 3 dari kiri, ini limit kirinya adalah 2. Kemudian kalau grafik ini artinya limit kanan dari fx, yakni X mendekati 3 dari kanan, ini mengarah ke nilai Y sama dengan 4. Limit kirinya 2. Nih, dilihat, ini limit kirinya 2, limit kanannya 4. Nah, disimpulkan bahwa karena dua-duanya ini tidak sama, maka disimpulkan bahwa limit fx untuk x mendekati 3 tidak ada. Dan fx juga discontinue di x sama dengan 3. Artinya di x sama dengan 3 ini tidak ada nilai fungsinya. Kemudian kita lihat grafik yang ke D, keempat. Yang limit kirinya ini mendekati 2, ya kan? Kemudian limit kanannya itu mendekati 3, namun discontinue ya. Ya, sehingga disimpulkan bahwa nilai limit dari fx untuk x mendekati 3 ini tidak ada. Nah, sekarang simpulannya apa nih? Dari gambar di atas, fx continue, artinya grafiknya berkesinambungan, tidak ada yang terputus, tidak ada yang bolong di tengah jalan. Maka di x sama dengan A, jika fa-nya terdefinisi, artinya fa terdefinisi itu f di x sama dengan A ada nilainya. Tuh. Ini contohnya ini. Ini kan FE kalau dimasukkan 3 nilainya 2, ya kan? Tuh maksudnya. Terus maaf. Nah, kemudian yang kedua syaratnya limit
fx-nya ada. Tuh. FA-nya sama dengan nilai limit, nomor 2 ini maksudnya limit kirinya ada, limit kanannya ada, dan keduanya nilainya sama. Maka dikatakan bahwa limit fx untuk x mendekati A ada. Berapa nilainya? Ya FA gitu loh maksudnya. Nah sekarang kita membahas tentang limit fungsi aljabar untuk x mendekati A. Menyelesaikan soal limit fx, x mendekati A adalah dengan mengganti x dengan A atau sama juga dengan menentukan fungsi fx-nya di x sama dengan A. Jika FA-nya terdefinisi, artinya terdefinisi ini memiliki nilai, maka nilai limitnya ya FA itu. Jika tak terdefinisi, FA-nya tidak terdefinisi, artinya kalau diambil x sama dengan A, dimasukkan ke fx, tapi tidak ada nilainya, maka disimpulkan bahwa nilai limitnya pun tidak ada gitu ya. Nah sekarang kalau FA-nya dimasukkan kok 0/0 atau tak tentu seperti yang di awal tadi, maka masing-masing pembilang dan penyebut cara menentukan nilai limitnya terlebih dahulu difaktorkan, kemudian sederhanakan ya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara, mungkin di pertemuan selanjutnya kita berikan contoh menentukan nilai limit suatu fungsi aljabar ya. Nah, kemudian ini disajikan beberapa grafik fungsi. Kita akan coba cek ada atau tidak nilai limitnya. Caranya begini. Kita lihat yang grafik A. Ada tidak ini kalau grafik fungsinya seperti ini? Kita lihat. Limit dari fx untuk x mendekati c. Karena di sini adalah c, maka kita lihat limit kirinya. Yang mendekati c dari kiri, oh ada nih. Ini nilainya di sini kan. Kemudian dari kanan, oh ada juga. Berarti ada nilai limitnya. Yang B. Oh ini discontinue di F sama dengan C ya kan. Limit kirinya ada namun discontinue. Limit kanannya ada. Ini juga menunjukkan nilai yang lain. Maka tidak ada nilai limitnya. Kemudian kita lihat yang C. Ini masih menentukan nilai limit fx mendekati C. Limit kirinya itu menuju tak hingga. Kemudian limit kanannya juga menuju tak hingga. Namun, ini kan sama-sama limit kiri dan kanannya menuju tak hingga. Namun, tak hingga itu bukanlah suatu bilangan yang dapat ditentukan. Bilangannya sangat besar, maka disimpulkan bahwa nilai limitnya juga tidak ada. Kemudian ini, limit kirinya ada mendekati suatu nilai tertentu, limit kanannya ada juga mendekati suatu nilai tertentu. Dan nilai FC-nya itu ada 2. Oh, ada di sini. FC-nya ada, tapi tidak sama. Nggak masalah, meskipun di sini discontinue juga, tapi asalkan nilai limit kanan kirinya ada, nilai limit kanannya ada, dan sama, itu tetap ada nilai limitnya. Nah, kemudian ini. Nilai limit kirinya tidak menunjukkan suatu bilangan tertentu, limit kanannya juga tidak menunjukkan suatu nilai tertentu, maka ini tidak ada nilai limitnya, jelas. Yang ini yang F. Loh, ini limit kirinya menuju ke negatif tak hingga, limit kanannya juga menuju ke positif tak hingga. Jadi keduanya sudah tidak sama, maka tidak ada nilai limitnya. Demikian ya nak ya, yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian sedikit nanti bisa paham. Kita akan coba latihan soal di minggu berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.